mereka pun makin dekat, Wak. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan juga ngobrol banyak tentang apa saja. Hari-harinya si Ana pun jadi kayak ya tidak membosankan. Walaupun pandemi dia jadi nggak bisa kemana-mana, ya Ana jadi nggak ngerasa kesepian di kosan berkat keberadaan Lukan. Nah tapi Wak, sayangnya sejak si Ana ini mulai berkomunikasi dengan Lukan, mulai ngobrol menghabiskan waktu sama Lukan, ini pula lah yang membuat penghuni-penghuni atau hantu-hantu yang ada di kosannya si Ana ini jadi tahulah tentang kemampuan si Ana. Ternyata dia bisa komunikasi ya. Ayo kita isengin nah kayak gitu. Betul Wak, diisengin. Akhirnya siapa ini si Ana? Pocong yang ada di tempat jemur baju tuh sering kali ngajakin si Ana nih ngobrol. Kadang suka ngagetin kalau si Ana nih lagi nyuci baju, Wak. Nyuci baju, jemur baju. Kamu bisa lihat saya kan, jangan bohong kayak gitu, ya Allah. Dan Miss K, kuntilanak yang di kamar mandinya si Ana itu, yang tadinya selalu menghadap ke arah si Ana, sekarang jadi balik badan, Wak, dia ngadap tembok. Kenapa? Karena dia malu. Mungkin karena ternyata keberadaannya itu bisa dilihat sama si Ana. Dan soal Miss K ini pun Lukan juga sempat cerita kalau Miss K itu sebenarnya meninggal karena matanya ditusuk kayu sama orang jahat. Makanya itulah matanya bolong. Nah kenapa dia balik badan? Karena dia merasa malu ngeliatin mukanya sama kamu, karena kamu bisa ngeliat dia. Nah kalau si pocong di tempat jemur itu, Wak, kata si Lukan dia ini meninggal karena ya udah memang udah tua aja. Tapi dia ini masih bergentayangan karena dia ini tewas dengan meninggalkan hutang di dunia. Jadi tahu semua para penghuni kosan di sana itu sama si Ana. Dan meskipun para penghuni lainnya suka iseng sama si Ana, Wak, tapi untungnya mereka ini yang nggak jahat. Jadi Ana tetap bisa dengan nyaman tinggal di kos itu. Ya cuma iseng aja lah gitu. Oh kau bohong kau selama ini ya. Lu nggak tahu kau, pada aku bisa nengok kami. Udah cuma sekedar itu aja. Dan ditambah lagi gara-gara apa? Gara-gara keberadaan Lukan yang selalu menjaga si Ana ini. Karena bahkan Wak, kalau ada sosok-sosok jahat dari luar kosan ya, kecuali pocong sama kuntilanak itu datang ke kosan, mau datang nih ke kosannya si Ana, langsung diusir sama si Lukan. Pernah juga tuh ada Miss K lain di luar kos yang memang kerjanya nangis saja terus tiap malam. Nah dia sampai bikin aku nggak bisa tidur. Dan kalian tahu Lukan itulah yang nyuruh Miss K itu, udah kau diam, soalnya si Ana mau istirahat. Baik kan Lukan, sweet. Dan Lukan ini juga sering kali, Wak, bangunin si Ana ini buat sholat subuh, ngajarin resep masakan khas Belanda, dan ngajarin materi pelajaran sekolah. Kan memang dia pintar kan, Wak. Dan juga dia ini selalu memberikan perhatian sama si Ana. Waktu itu Ana ini juga lagi maunya mulai PKL nih, Wak. Karena pada saat itu masih pandemi juga, PKL ini kan dilaksanakan jadi online kan. Nah gara-gara itulah Ana ini kayak sibuk kali, jadi kayak nggak sempat makan. Kerjaan dia tiap hari depan komputer aja terus. Nah karena kasihan dia ngelihat Ana yang terus terporsir sama tugas-tugas PKL, akhirnya Lukan inilah yang selalu ngingetin, Ana makan dulu, nanti mah kamu kambuh. Itu terus, Wak. Perhatian kali Lukan nih sama siapa? Sama si Ana. Sampai akhirnya nggak kerasa Ana pun naik kelas, Wak. Udah kelas 3 SMK dia. Apa sih Ana nih udah kelas 3 SMA, sekolahnya pun udah mulai offline, Wak. Udah bisa tatap muka. Berangkat